Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, kembali lagi dengan Bapak Muhammad Ilham. Bapak Ilham, Bapak akan memberi materi SKI bab pertama kelas 7 mengenai mengenai Islam, kondisi Arab sebelum Islam. Jadi ada materinya itu di bab pertama ini mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian dakwah Nabi di Mekah, dan yang ketiga tentang pola dakwah Nabi di Mekah. Kita lihatkan dulu ya materi di buku ini. Buku SKI bagi anak-anak yang sudah memfotokopi, alhamdulillah. Jadi mudah untuk mempelajari. Ini buku SKI kelas 7. Ya. Nih. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, pra-Islam. Kemudian nanti dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagi teman-teman semua atau adik-adik semua, anak-anak bapak, bagi yang keberatan fotokopi satu buku, hendaknya nggak masalah fotokopi satu bab dulu. Satu bab ini sampai 3 kali pertemuan kita nanti. Jadi harapkan kalian mempunyai buku. Kalau nggak keberatan memfotokopi, boleh minjam dengan kakak tingkatnya. Nih, materi pertama kita yaitu materi tentang next. Nih ya. Tema bab pertama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Next. Ini konsepnya nih. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Ada kondisi kepercayaan, kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi politik sebelum Islam datang. Nih, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu kondisi yang pertama, kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Pertama, masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama yang mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi jauh sebelum Islam datang ada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sama, mengesahkan Tuhan, mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Kemudian kedua, perpindahan kepercayaan perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuzah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau ke Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Mulai terjadi penyembahan berhala ketika Amir bin Lu'ay pergi ke Syam waktu itu. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikah sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah.
Berhala Hubal ini menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Latta, Uzzah, dan Manna. Jadi banyak nama-nama berhala. Jadi berhala itu alat sesembahan. Ini berhala itu sesembahan kaum jahiliyah di zaman Nabi, di zaman sebelum Islam datang. Jadi dia seperti patung-patung. Namanya juga orang jahiliyah. Jahiliyah itu asal katanya itu kaum bodoh, kebodohan. Bodoh tidak mengenal Tuhan, begitu ya. Jadi ada berhala itu berbentuk patung, ada berhala itu dalam sejarah dibuatnya dari makanan seperti kemudian dia sembah, setelah dia sembah dia makan. Itulah tanda dalam kejahiliahan zaman dahulu. Itu contoh dari berhala. Jadi berhala itu ada namanya berhala Latta, berhala Uzzah, berhala Manna. Jadi pemimpin dari berhala itu yaitu Hubal. Itu nama berhalanya. Next. Kita lanjutkan lagi. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin, setan. Itu sama aja itu. Mereka menganggap malaikat adalah anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan seperti ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Saffat ayat 151 sampai 157. Kemudian, poin B. Kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Misalkan dulu ya nih. Perpindahan kepercayaan ini bermula ketika kondisi sosial ini ya. Kondisi sosial masyarakat Mekah. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif bangsa Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pemimpin, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Ini hal positif dari bangsa Arab sebelum Islam datang. Jadi orang Arab tersebut ahli syair. Jadi saking bagusnya kata-katanya itu luar biasa pokoknya. Ahli syair pada zamannya itu. Kemudian pemberani, itu sifat positifnya, pemberani. Kemudian giat dari mencari nafkah. Sabar menghadapi kekerasan alam. Kekerasan alam di Arab itu, kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Jadi memang kekerasan alam itu terbentuk sehingga masyarakat Arab itu pun juga terbentuk karakter yang sangat tangguh gitu ya. Itu hal yang positif. Kita lihat lagi. Ini. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah meminum khamar, sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok, dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah, karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Nah, itu salah satu hal buruk dari bangsa Arab. Dia mabuk, berjudi, berzina, itu satu paket itu. Jadi itu hal jahiliyah, kondisi sosial masyarakat zaman Arab sebelum Islam datang. Jadi sangat berbahaya. Kemudian dia menganggap wanita itu lemah. Jadi orang Arab dahulu jika mempunyai anak perempuan itu malu. Maka anak perempuan itu ada yang dikuburkan. Baru lahir, ketahuan dia anak perempuan, bayi perempuan, maka dikuburkan. Karena bapaknya malu mempunyai anak perempuan. Bayangkan, kalau sampai saat ini ada kejadian seperti itu, mungkin tidak berkembang manusia di dunia ini. Karena yang melahirkan perempuan. Jadi kalau perempuan sudah punah, punahlah manusia. Jadi itulah, perempuan itu makhluk Allah yang sangat istimewa. Itu ya. Jadi datangnya Nabi Muhammad memberantas kondisi sosial masyarakat yang buruk tersebut. Itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi.
Poin C. Bangsa Arab memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui. Atau bangsa Arab yang Badui itu ya bangsa Arab yang pedalaman. Itulah kira-kira ya. Di desanya kayak gitu ya. Mereka berpindah-pindah mengiringi ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya serta membuat pakaian dari bulu domba. Itu kondisi ekonomi masyarakat. Dan dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan. Sudah terpengaruh dengan sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang, tepat untuk mengantar-antarkan barang perdagangan, mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan. Unta dianggap sebagai perahu padang pasir, karena unta merupakan hewan yang menakjubkan, yang memiliki kekuatan tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang jauh. Nah, itu kondisi ekonomi masyarakat Arab pada saat itu. Dia ada di bidang perdagangan, ada bidang pertanian, perkebunan, kurma, pertanian, kemudian peternakan, itu peternakan unta, peternakan domba, yang diambil apa susunya, kemudian bulu domba. Dan kemudian masyarakat Mekah itu ibaratnya kotanya itu seperti perdagangan. Nah, jadi sudah ada terpengaruh dengan riba. Apa itu riba? Riba itu jadi ada tambahan. Apa? Riba itu secara bahasa tambahan. Hal yang dilarang dalam Islam. Kata Allah, wa halallahul bai'ah wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jahiliyahnya bangsa Arab sebelum Islam datang, dia sudah mempraktikkan riba. Riba ini tidak boleh. Contoh riba di masyarakat kita yang sederhana saja. Jika kalian meminjam uang 5.000 kepada teman kalian, kemudian besoknya kalian harus membayar 6.000 rupiah, maka 1.000 itu namanya riba. Itu hal sederhana tentang riba ya. Jadi sangat bahaya riba itu dalam kehidupan masyarakat. Dia akan memiskinkan orang, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, jadi tidak boleh hal riba itu. Nah, sebelum Islam datang, riba itu sudah biasa di bangsa Arab. Ketika Nabi Muhammad hadir, Islam hadir, maka riba itu dihapuskan di tatanan kehidupan Islam. Nah, itu. Ya, kita lanjut lagi. Kondisi ekonomi sudah, kondisi politik. Nah, sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, yang berlebihan dan loyal pada pemimpin suku. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti Perang Fujjar. Perang Fujjar merupakan perang saudara yang terjadi beberapa kali. Pertama, perang antar suku Hinnah dan Hawazan. Kemudian suku Quraisy dan Hawazan, serta suku Hinnah dan Hawazan lagi. Nah, itu ya. Di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada di antaranya. Kerajaan Kinda, Kerajaan Ma'in, Sabah, Himyar, Romawi, Yaman, orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hirah, Kerajaan Hasan, Kerajaan Hijaz, dan lain sebagainya. Nah, itu ya kondisi masyarakat Arab. Nah, pertemuan selanjutnya yaitu bahasan tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah, kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Jadi kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan berikutnya tentang dakwah Nabi di Mekah dan strategi dakwah Nabi di Mekah. Bagi yang punya buku bisa dicek di halaman Ini dakwah Nabi di Mekah. Ini materi kita tadi. Ini dakwah Nabi di Mekah dari halaman 18 sampai halaman 33. Ini pertemuan kita berikutnya. Nanti pertemuan ketiga baru strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Setelah itu kita ujian harian ya.
ujian bab pertama. Ujiannya sistem online juga. Jadi pertemuan pertama ini baru kita bahas masalah kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Bagi yang punya buku, boleh dipelajari untuk pertemuan berikutnya dari halaman 18 sampai halaman 33. Bagi yang punya buku. Ingat bukunya kita seperti apa? Nih, covernya nih. Buku Sejarah Kebudayaan Islam. Buku Kementerian Agama untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Jadi gini, Bapak harapkan kalian semua punya buku karena ini pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah ini penting untuk kalian membaca dan juga mendengarkan. Jadi Bapak nanti bisa bercerita sedikit mengenai kondisi pelajaran kita, mengenai pelajaran kita. Jadi itu kunci dalam belajar bahasa sejarah, membaca, kemudian mendengarkan cerita. Jadi Bapak harapkan kalian semua mempunyai buku. Bagi yang keberatan memfotokopi buku satu buku, maka kalian fotokopi aja satu bab. Itu lebih ringan, lebih dikit yang akan difotokopi. Atau jika mempunyai kakak tingkat, boleh minjam buku kakak tingkat kalian yang udah kelas 8 atau kelas 9. Boleh pakai buku itu. Sama, walaupun memang buku baru kita itu, tapi kondisi buku itu sama. Isinya tuh hampir tidak terlalu jauh beda. Yang penting kalian punya buku bacaan, ada yang kalian baca. Jadi mudah kalau ada tugas pun mudah kalian untuk mencari jawabannya. Mungkin itulah pertemuan pertama ini mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, apabila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wallahu muwaffiq lahu wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.